bersama Ari Untung dan Venita ya, setiap pagi ya. Itu biasanya kami dapat DM dan teleponan ibu-ibu dan bapak yang bermasalah di rumah tangganya. Salah satu yang pernah saya sampaikan ke salah satu penelpon, dan dia minta japri ke saya izinkan karena memang masalahnya luar biasa berat. Saya kasih nomor saya untuk japri kalau dia mau lanjut, karena kalau acara tayang TV live itu terbentur durasi. Dalam sesi japri itu dia cerita bagaimana rasa sakit hatinya kepada suaminya yang udah selingkuh, marah. Terus suaminya pokoknya setelah itu menikah lagi, dan suaminya sekarang itu mengalami kondisi yang boleh dibilang makin ya luar biasa lah gitu, makin jaya gitu, makin sakit hati ya. Setelah menikah lagi kok dia makin maju, makin sakit hati. Terus dia bertanya sama saya, bagaimana ngobati sakit hati ini Ustaz? Ya, saya bilang, ibu, yang ibu rasakan apa sakit hati? Ya saya merasa bahwa kesel aja sama suami. Udahlah dia selingkuh sama saya, nikah sama yang baru, dia yang sukses, sayanya malah sengsara. Dianya sukses di kacamata manusia ya, maksudnya sukses ya. Dianya bahagia betul kayaknya, makin sakit hati. Saya bilang disitulah kemarahan itu yang disebut para ulama. Kita nih meminum racun berharap orang lain yang mati. Dan terus gimana Ustaz solusinya? Solusinya kalau saya kasih tahu, tapi ibu bisa praktekin, ibu selesai. Karena kemarin itu membuang apa yang dalam diri. Apa? Berikan yang terbaik dari yang ibu miliki, harta yang ibu miliki dihadiahkan kepada mantan. Mantan dikasih hadiah sama saya Ustaz ya. Tapi disitulah terapinya. Karena prinsipnya adalah kalau kita berdamai dengan diri seseorang, cukup melupakan sulit. Ada lupain aja lah, terbilang lupain itu masih ada tersimpan, tapi keluarkan itu, bersihkan, tutohiru matuzaki biha. Makanya kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum memberi sesuatu yang kamu cintai. Ada anak punya trauma sama bapaknya, rasa sakit hati, diasuh dengan cara yang kasar, tumbuh menjadi anak yang mengalami penyimpangan seksual, bahkan menjadi gay. Saya bilang sama dia, obati dulu rasa sakit hati kamu ke bapak. Caranya gimana Ustadz? Temui bapak, ambil hartamu, berikan sesuatu yang disukai. Yang kebayang itu jangan enak di dia, kan dia nyakitin saya masa kecilnya, masa saya kasih hadiah? Enggak. Ketika kita ngasih hadiah itu, kita sedang membersihkan diri kita dari penyakit yang selama ini mengendap dalam diri, dan itu yang merusak diri kita. Kita sendiri yang rugi. Sembuhkan dengan sedekah. Akhirnya anak ini benar-benar dia nggak tahu gimana, bismillah gitu ya, dia paksain. Dia tahu bapaknya suka misalnya bersepeda, dan dia ngelihat bapaknya itu punya kebutuhan yang saya nggak tahu di sepeda itu bagian apanya, harganya lumayan mahal, dibeliin sama dia. Terus ditemuin bapaknya ini ya memang bapaknya cuek dan sebagainya. Bapaknya nggak mau nemuin awalnya, sampai ketika bapaknya ketemu sama dia, bapaknya cuma bengong karena emang nggak pernah ketemu anaknya udah kabur di rumah. Kaget. Tiba-tiba anaknya senyum sambil bilang, enggak, mau ngasih hadiah doang. Selama ini enggak pernah ketemu bapak dan lupa ngasih hadiah. Dan hadiahnya persis seperti yang selama ini bapaknya. Tuh bapaknya sampai nangis sujud-sujud depan anaknya, sampai bilang, bapak selama ini enggak pernah perhatiin sama kamu, nangis. Kata dia apa? Enggak tahu kenapa setelah itu hati saya plong, lapang. Saya enggak tahu kok efeknya sampai bapak seperti itu, menyesali kesalahan. Lagi-lagi pemarah, sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, amarah juga bisa dibantu diselesaikan dengan apa? Ada bagian dari jiwa kita yang selama ini mengendap emosi-emosi masa lalu yang tidak pernah keluar. Khususnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang dulunya nggak punya kemampuan berbicara, nggak pernah punya kemampuan menulis. Khususnya ibu-ibu itu kan kalau marah, emosional itu karena katarsis jiwanya itu enggak dikeluarin.
Makanya bagi ibu-ibu itu menulis itu terapi, menulis benar-benar terapi, mengeluarkan perasaannya. Karena memang wanita itu kan butuh yang namanya bicara, karena wanita yang sehat itu kalau bicaranya banyak. Makanya wanita yang sehat jiwanya kalau minimal keluar 20.000 kata per hari itu kalau sehat. Makanya hakikatnya nggak ada wanita yang pendiam. Ingat, hakikatnya tak ada wanita pendiam, yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Jadi kalau istri kita pendiam mendadak itu lagi sakit. Kamu udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Udah kayak gitu tuh udah lagi sakit. Istri itu kalau yang sehat tuh ditanya satu jawabannya 1000. Udah makan belum? Udah. Tapi kan mas aku beli ayam goreng tengah jalan ketemu biji nawarin batu akik baca 100.000 dapat 5. Komen aja ke rumahnya, ternyata dia agen asuransi syariah juga loh mas. Dia punya rumah gitu. Perasaan gue tadi nanya ayam goreng deh gitu. Melayaknya terus sehat. Kalau nggak keluar mengendap itu yang bahaya. Maka sering kata para ulama, Imam Nawawi mengatakan terapi buat orang itu yang mengalami kegelisahan itu menulis. Khot. Saya membaca kitabnya itu bahasanya pakai khot itu makna aslinya nulis, jadi bukan ngetik menumpahin gitu. Makanya sebenarnya kemana-mana itu kalau orang emosional melatih dirinya itu apa-apa ditulis. Buktiin deh, kajian ini akan beda rasanya kalau antum nulis terus apa yang antum pikirin bingung apa ya, tulis aja dulu. Nah itu akan beda. Menulis itu kata Imam Nawawi mencerahkan pikiran, menenangkan batin. Hampir semua kegelisahan kita yang ujung marah karena kita bingung. Kenapa bapak-bapak itu kalau lagi banyak pikiran, terutama pikiran di kantor, begitu anaknya anaknya mengeselin dikit, diam kamu, bapak lagi banyak pikiran. Kenapa banyak pikiran? Bukan banyak pikiran, bapak enggak memetakan pikiran. Makanya kalau pengen supaya enggak marah-marah, nulis. Lagi banyak pikiran, terus apa sih yang kurasain? Pulang di PHK, ancaman, utang banyak banget, tulis aja. Jadi kita bisa bedain, oh ini masalahnya.